Bisakah Indonesia segera lepas dari sanksi Badan Anti Doping Dunia? Kami lanjutkan perbincangan. Saya ingin langsung ke Pak Okto melanjutkan yang sebelumnya tadi sebelum jeda. Pak Okto, bagaimana kemudian nasib ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia? Ada MotoGP dan World Superbike di sirkuit Mandalika. Kemudian juga rencana tuan rumah Piala Dunia U20 misalnya. Silakan, Pak Okto. Ya, tentunya dengan pembentukan tim kerja percepatan penyelesaian sanksi WADA ini sesuai dengan tugas utamanya yaitu akselerasi dan investigasi, harapannya kita bisa segera untuk memperbaiki dan memenuhi semua syarat-syarat yang diberikan oleh WADA, dan setelah itu kita melakukan percepatan sehingga prosesnya sanksi itu bisa segera dicabut. Dan untuk diketahui juga sampai hari ini semua program-program yang telah direncanakan belum ada satupun yang dibatalkan sehingga masih sesuai dengan rencana awal. Tapi ini juga yang harus mendorong kita untuk lebih memaksimalkan semua proses sehingga sanksi ini bisa segera dicabut. Nah, saya terus terang secara pribadi bisa merasakan betul apa yang dirasakan oleh sahabat saya Taufik Hidayat sebagai seorang atlet yang dulu pernah mendapatkan WADA. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat-syarat dari WADA ini, Pak Okto? Yang dibilang Bung Okto bisa cepat selesai karena tadi bilang, apalagi saya baru tahu sanksinya akan 1 tahun kan. 1 tahun itu untuk kedepannya kan masih banyak multi event dan akan penyelenggaraan. Nah, apakah ini juga termasuk yang di depan mata kita? Bulan depan kita ada yang namanya Indonesia Open, apa yang lain, apa termasuk di situ juga kita sebagai penyelenggara kan? Apakah itu masih tetap bisa diselenggarakan apa enggak? Yang jelas ini dari semua ini akan merugikan yang pertama atletnya, yang kedua ya memang yang sudah punya niatan untuk menyelenggarakan event-event yang lain seperti tadi ada MotoGP juga, ada Superbike juga di sini. Ya mungkin kalau memang dalam sanksi 1 tahun itu kita tetap nggak bisa menyelenggarakan itu. Dan saya sangat-sangat berharap, mungkin masyarakat Indonesia berharap ini bisa cepat selesai. Solusinya seperti apa? Mungkin timnya lah nanti yang akan lebih tahu untuk datang di IOC nanti. Baik, Mas Taufik, tapi selama masa Anda aktif sebagai atlet, apakah pernah merasakan adanya maladministrasi yang sempat disebutkan di awal tadi oleh Pak Reza? Dulu saya semasa atlet itu, karena kita juga memang ada aturan dari WADA ke BWF, habis itu ke PBSI bahwa kita ada random test untuk tes doping. Jadi kita laporan per bulan, per 3 bulan itu kita ada di mana, dan mereka datang ke kita. Ketika Ladi itu berganti kepengurusan sampai 3 kali dalam setahun. Jadi memang ada sesuatu di dalam Ladi ini. Dan itu akibatnya adalah dirasakan oleh para atlet gitu. Nah, tapi sekali lagi saya setuju Mas Taufik, saya setuju Mas Okto Sabtu Hari. Ayo kita berpikir ke depan. Moga-moga timnya Mas Okto ini bisa kerja cepat. Hanya memang tahun ke depan ini memang harus dicatat ya, Mbak Stefani dan juga pemirsa iNews. Kita harus siap-siap menerima kabar buruk nih. Kabar buruknya apa? Meskipun misalnya Indonesia Open di lobi bisa jalan ya, tetapi kalau para pemain dari negara-negara tetangga itu nggak pada mau datang, apa yang terjadi? Karena kan mereka juga hak mereka untuk nggak datang kan, gitu. Mas Abdul ketak senyum. Akan gitu, berpengaruh gitu. sampai ke negara-negara yang diundang? Betul. Karena kan mereka tahu Indonesia, ini pintar-pintarnya Indonesia aja nih bisa jalan gitu ya. Atau Superbike di Mandalika. Ya, karena kita katanya sudah dapat izin kan Superbike, kalau MotoGP memang belum ya. Nah, tapi kita kalau hal yang lain kita sudah ada beberapa indikasi-indikasi yang tentunya perlu pendalaman, karena saya juga nggak mau bicara tanpa fakta, sehingga dengan adanya tim ini kita akan melakukan investigasi dan kita akan sampaikan kepada masyarakat Indonesia setransparan mungkin sehingga kejadian-kejadian ini tidak terulang di kemudian hari. Dan tentunya yang paling utama adalah meyakinkan lembaga-lembaga stakeholder kita, baik itu WADA maupun IOC dan semua stakeholder olahraga lain, agar Indonesia bisa kembali mengibarkan bendera merah putih. Baik. Tapi saya garis bawahi sekali lagi Mbak,
sampai hari ini belum ada satupun kegiatan kita yang dibatalkan. Tentunya penyelesaian kasus ini supaya bendera merah putih bisa segera kembali berkibar saat atlet kita mengharumkan nama bangsa. Terima kasih banyak Pak Okto, Pak Roy, dan Mas Taufik sudah bergabung bersama kami di iNews sore hari ini.